Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Anprista. Saya peserta Latsar CPNS Kota Bogor tahun 2021 angkatan 13 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman yang saya dapatkan dari materi 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam bentuk mind mapping. Yang pertama, pembahasan mengenai wawasan kebangsaan terdiri dari beberapa subpokok bahasan, yaitu definisi, sejarah, 4 konsensus dasar, dan simbol identitas negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebagaimana kita peringati tanggal 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional, dilatar belakangi dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Lalu dilanjutkan pada tahun 1925 dibentuk Himpunan Indonesia di bawah kepengurusan Ketua Sukiman Wiryo Sandjoyo. Lalu adanya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan 3 Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno, di mana teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila yang berfungsi sebagai kokoh tegaknya negara dan bangsa, sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa dalam rangka mewujudkan tercapainya cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara konstitusionalisme yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Undang-undang dasar memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Selanjutnya lambang NKRI yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober diundangkan pada 28 Oktober 1951 tentang lambang negara. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa negara Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di mana pada peristiwa tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan NKRI seperti dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, simbol identitas negara Indonesia yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui, bendera negara Republik Indonesia adalah sang merah putih, bahasa negara kesatuan adalah bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lalu lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak Wage Rudolf Supratman. Materi selanjutnya yang dibahas adalah mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara ini kemudian diwariskan kepada para generasi penerus bangsa guna menjaga eksistensi RI. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara, baik melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Demikian penjelasan dari mind mapping yang saya rangkum dalam materi 1. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.